Ongkor. Seingat saya, masa kecil saya menghabiskan waktu banyak di rumah Nenek Yosef. Yang saya ingat sampai dari SD, SMP sampai SMA, setiap kali ketemu dia, rumah dia, saya selalu dapat uang. Orang yang betul-betul penyayang sama kita cucunya juga. Opa sangat penyayang, dan satu nasihat yang Opa selalu kasih tahu itu bahwa family over everything. Jadi kenapa family over everything? Karena kita lahir di semua orang udah punya keluarga, dan kayak mau gimana pun jeleknya atau bagusnya pasti keluarga selalu nomor satu buat Opa. Itu yang saya ingat. Cai bombang-bombang wanana walu pinangan wae marah dengedere mane tanah kawembong anak sangkulero sangkulero lawelendo. Nama Yosef Ongkor bagi orang Manggarai Flores bahkan Nusa Tenggara Timur pasti bukan nama yang asing. Maklum semasa hidupnya Krang Yosef Ongkor, begitu kebanyakan orang dekat di Manggarai memanggil akrab namanya, memang dikenal amat populer. Dia generasi awal mula yang merintis perniagaan ekspor ternak sapi Manggarai hingga ke negeri Hong Kong. Namun Krang Yosef Ongkor bukan hanya mengembangkan bisnis ternak sapi saja. Ada pula perniagaan ternak kerbau bahkan kuda. Julukan saudagar hasil bumi dari tanah Manggarai khususnya dilakoni pula. Lebih dari itu, bisnis jasa konstruksi, orang lebih sering menyebut kontraktor, ikut menjadi bagian dari riwayat pekerjaannya semasa hidup dulu. Menariknya, silsilah keluarga besar Krang Yosef Ongkor bukan hanya berdarah Manggarai. Leluhurnya juga ternyata datang dari kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Namanya Andi Mapakai yang konon anak bungsu Raja Bugis tempo itu. Golocuru, bukit yang mencolok di belahan utara jantung kota Ruteng, rupanya menjadi tempat tinggal Andi Mapakai masa itu. Ini saat putra Raja Bugis tersebut tiba pertama kali di Ruteng. Untuk mengenang nama leluhur ini, keluarga Kampung Curu menamakan lapangan sepak bola di Kampung Karot tersebut dengan nama lapangan Andi Mapakai. Bahkan nama keturunan berdarah biru ini pun ada yang memakai nama Andi. Maksudnya tentu untuk mengenang nama mendiang yang kabarnya amat disegani generasi era itu. Menarik pula, Krang Yosef Ongkor ternyata juga pernah masuk tentara saat di Makassar, Sulawesi Selatan. Tetapi putra keempat dari Pasutri, Lopo Longguk dan Lopo Kesom ini kemudian menanggalkan seragam militer. Dari barak militer, Yosef Ongkor muda terjun ke kawah bisnis di kampung kelahirannya di Manggarai. Flores Net TV, Floba Moradewata Media Group, mengungkap sekelumit cerita mengesankan di balik riwayat perjalanan hidup almarhum Krang Yosef Ongkor. Putri bungsunya, Regina yang akrab dipanggil Nini Ongkor, mengisahkannya dalam perbincangan rileks di rumahnya di Bilangan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali belum lama ini. Smart Netizen Flores Net TV, Floba Moradewata Media Group. Saat ini saya berada di kawasan apa ya? Canggu masuk. Di Kerobokan, tapi bukan di LP Kerobokan. Ya, cukup jauh lah. Dulu kawasan ini termasuk kawasan yang agak terpinggir. Kalau dilihat dari daerah destinasi Kuta, tapi kawasan ini kawasan Banjar, persisnya di Banjar Semer.
sebutannya semer. 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 Ini orang Flores jadi sebut semer, semer. Ya. Tapi yang pasti masuk daerah Kuta Utara. Dan saat ini kawasan ini termasuk kawasan yang belakangan sebelum corona itu dikenal sebagai salah satu destinasi baru. Setelah Kuta Selatan berkembang, Kuta berkembang, Kuta Utara, itu daerah ini. Saya saat ini bersama dengan, ini kalau panggilannya Ibu, ya Ibu. Tapi yang pasti seorang perempuan Manggarai dan Flores, persisnya di Flores Barat. Biasa dipanggil sehari-hari, dikenal sangat populer dengan nama Nini Ongkor. Cuma satu saja nama ini di Manggarai. Dan cukup lama di Bali bersama keluarga. Tapi Ibu, saya panggil saja Inang Nini Ongkor. Inang Nini. Inang Nini, saya smart netizen, terutama warga Manggarai, dimanapun Anda berada, kalau menyebut nama belakangnya Marga Ongkor pasti tidak asing. Karena khususnya Bapak Yosef Ongkor, almarhum, semasa hidupnya dikenal sebagai pengusaha pribumi Manggarai yang sangat sukses. Seorang pengusaha yang berniaga di bidang usaha hasil bumi, lalu kemudian sempat juga dikenal sebagai eksportir sapi, ternak kerbau, kuda, lalu menjadi kontraktor, dan ternyata regenerasi ke anak-anak. Nah, salah satunya adalah Inang Nini. Saat ini saya bersama dengan salah satu anak bungsu dari Bapak Yosef Ongkor. Nah, karena beliau ini semasa hidupnya, bahkan setelah tiada pun masih dikenal sebagai seorang pelaku usaha besar dari Manggarai yang ikut mengharumkan nama Manggarai di bidang perniagaan, terutama pada saat ekspor sapi zaman dulu sampai ke Hong Kong. Nah, karena itu Smart Netizen Flores Net TV saya ingin berbagi cerita, paling tidak kita kilas balik tentang sosok almarhum Bapak Yosef Ongkor, siapa beliau sebenarnya. Dan Inang ini pasti akan berbagi cerita tentang sosok sang ayah, gitu ya. Ya, kembali kita berjumpa Smart Netizen Flores Net TV. Cerita tentang Bapak Yosef Ongkor, cerita yang melegenda bagi orang Manggarai karena dia punya rekam jejak yang menarik dan monumental sebenarnya kalau digali ceritanya. Nah, lebih jelasnya nanti Inang ini akan berbagi ceritanya. Selamat sore, apa kabar? Baik. Corona ini, dia pengusaha soalnya pariwisata bersama sang suami. Jadi karena corona otomatis tinggal di rumah. Di rumah saja. Di rumah. Stay at home. Stay at home. Tapi bisnis masih jalan. Masih lumayan. Oke. Nah, ini cerita tentang keluarga besar Manggarai Flores, terutama Opa Yosef Ongkor almarhum yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang sangat populer sebagai pengusaha yang sukses. Ceritanya ini orang tua bagaimana semasa hidupnya dari garis Silsilah. memang asli Manggarai. Karot ini ada dua keluarga kampung besar, itu kampung Talong dengan Curo. Nah, kebenaran bapak ini dari keluarga Curo, jadi kami semua satu rumpun tinggal di dalamnya, di dalam kampung Rumah benda. di rumah benda itu awalnya dulu. Jadi kalau menurut cerita dari turun-temurun,
Bapak Yosef ini mereka garis keturunannya dari Bugis. Ya, Bugis. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Makanya di kartu itu banyak sekali, kebenaran nama Opa itu dulu namanya Andi Mapakai. Andi Mapakai. Jadi untuk Merah mengenang biru kan itu. Andi. untuk mengenang itu di desa Karot itu di Curu itu ada lapangan bola kaki dulu disebut Andi Mapakai sampai sekarang. Oh, lapangan bola Andi Mapakai. Iya. Itu ambil dari nama orang tua. Nada leluhur yang yang sudahnya. Jadi ceritanya dia dulu datang ke Flores dengan tentara Belanda zaman itu untuk ngambil peti. Waktu itu Bugis menjajah Flores begini. Dan mereka itu bersama ya dengan itu untuk ngambil peti yang harus diambil dari Flores. Dan dia ini notabene-nya dulu adalah anak bungsu Raja Bugis. Ini Andi Mapakai. Ini dia datang ke Flores dan tidak pulang lagi. Kayaknya dia tinggal di ada satu namanya Golocuro ya. Ya, sangat terkenal. Ya. Bukit tempat doa Ya. umat Katolik. Nah, dari situlah berkembang terus. Akhirnya lingkungannya disebut Curu. Dulu awalnya Jadi dia sejarahnya ini karena Eyang ya Andi Mapakai semasa hidupnya tinggalnya di Golocuro awal. Waktu dia datang pertama tuh tinggal di Golocuro dan tidak mau pulang. Jadi menetap di Golocuro terus menikah dan beranak pinak terus dan sampai generasi kami sekarang ini. Nah, terus kalau nenek yang perempuan Nenek perempuan itu juga dulu ya masih dari Curu situ, makanya dia tidak pergi dari situ. Dia menikah dengan perempuan lain. pengumuman perempuan Manggarai di daerah Di sini daerah situ dan dia tidak pulang. dan lahirlah anak-anak termasuk Cucu-cucunya Yosef. Opa Yosef ya. Siapa saja itu? Kalau Opa Yosef ini bapaknya namanya bisa dipanggil Marnuet karena anak perempuannya namanya Nuet ya. Maria Nuet, terus namanya dia Lopolonggo, kan disebut Lopolonggo. Nah, dari dia Opa ini lahir tante pertama Maria Nuet, almarhum, terus ya Bapak Tua Edu Nikos masih hidup sampai sekarang. Terus tante Tina Upe, almarhum. Terus Bapak Owis masih hidup sampai sekarang. Bapak Rufus Monggur. Terus Tante Ana Saung Ya. udah almarhum. Terus Bapak Bon, Bapak Stem, Bapak Stem sama dengan Tante Sisi masih hidup di daerah Di Mano, ya? Iya. Kalau Opa Yosef ini nomor Papa di nomor keempat. mana? Dan ya ini ternyata kalau sukses di bisnis berniaga di dagang ya heran karena ternyata ada darah Bugis dari Makassar, darah dagang datang dari Bugis ya kemudian turun ke Pak Yosef. Nah, ceritanya kemudian Pak Yosef Ya. ketemu di mana sama Oma. Oma? Nah dulu Opa dulu sempat sekolah dulu, dia sempat ke Makassar, dia sempat tinggal lama di Makassar. Tapi SD, SMP itu SD-nya di Ruteng, gitu, masih di Ruteng. Kalau terus SMP, setelah SMP dia berangkat ke pertama Makassar. di SMP Ya, melanjutkan sekolah ke Makassar, dia coba di sana. Dan dia sempat jadi tentara juga, sempat tentara di sana. Habis itu pulang ketemu mama di Ruteng. Pada saat pulang tuh masih tentara? Masih aktif ya. Pulang, papa aktif sampai anak ketiga karena kakak-kakak saya tiganya lahir di Makassar. Saya dengan kakak saya nomor 4 aja di Flores. Ya. Wah ini ternyata begitu ceritanya Smart Netizen. Jadi generasi saya, generasi apalagi setelah saya jauh belakang, mungkin banyak yang tidak tahu cerita tentang riwayat perjalanan hidupnya Krain Yosef Ongkor. Jadi pas dipanggil Krain ini karena dia orang tua ini terhormat, sukses dan punya status sosial. Ya.
dihormati di Manggarai. Nah ceritanya kemudian berhenti dari tentara. Berhenti dari tentara waktu itu kalau nggak salah mau Tapi ya dipindah sebelum lanjut ke berhenti dari tentara, kita rehat.